itu di atas 70. Dia ngomong bahwa Rum, larilah kamu, lari. Karena wedhus gembel sudah mulai kelihatan nampak ngamuk. Sementara saya ini tidak bisa lari, dia punya sakit. Wallahu alam. Pendek kata, upaya ke sana sia-sia karena dia tidak mampu. Rumi ini mau gendong juga tidak mampu, mungkin berat. Rumi ini dengan takzimnya, dengan menghormati itu, dia mati bareng. Jadi Rumi ini tidak mau lari. Padahal di dalam kajian Islam ada yang namanya hifdzun nafs, mempertahankan nyawa dirimu. Istri Anda kebetulan punya urusan kaki, tur yo abot, tinggal Anda berdua tok, sementara anak melu ndok bae. Wedhus gembel sudah begitu rupa, Anda punya ikhtiar untuk lari sangat, istri gak kuat, istri gendong, Anda paling mampu 10 langkah baru ke Dempok. Anda tetap mati bareng apa Anda ucul sendiri? Yes. Yang mana? Ucul. Ucul. Alamak. Lulus kumlot. Agama itu mengatakan ada 5 yang dipertahankan. Sebisa mungkin. Hifdzun nafas, mempertahankan diri. Assalamualaikum. Saya rekam. Seri kedua ke Ngepung bisa? Mana? Ngepung. Ngepung itu di mana? Ngepung Sorojo. Ahad besok. Ahad. Karena kelanjutannya ini apa? Ceramah ini. Bisa ya? Bisa ya? Ini tanya alamatnya Pak Kosi. Hari Minggu itu. Pondok mana? Oh Ustadz Andri Kurniawan. Oh kunjungan. Sik nututi ya. Insyaallah ya. Mojo aku. Lenda. Itu tempat ya siapa? Cak Qasim yang bagian terjemah. Nanti koordinasi ya. Bisa. Apa masuk? Enggak kesenggol itu. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bapak Saudara, malam hari ini saya berikan tema bencana untuk seri pertama. Seri keduanya di Ngepung jam subuh, jam 6 pagi ya. Seri kedua. Jadi ini seri pertama. Kalau jenengan pengen lengkap ya ikut ke sana atau nunggu iki. Nek gak ngantuk areke lho ya, gak ngantuk. Hadirin, kita sering menyebut kata bencana. Bahasa Arabnya musibah. Bahasa Indonesia yang lain malapetaka. Ya.
Sekarang definisi dulu. Apa definisi musibah? Musibah yaitu sesuatu yang terjadi atau yang menimpa kepada manusia. Pada umumnya manusia tidak suka. Pada umumnya. Berarti ada yang tidak umum, manusia suka. Jelas? Ada yang tidak umum berarti sebagian kecil manusia suka. Iya. Ada 2 mensos di penjara gara-gara ngenteni bencana. Begitu ada bencana, dodolan tendo harganya dinaikkan. 2 mensos masuk penjara. Banyak yang mau dipilih ketika ada bencana pamer untu ndok kono supaya dipilih mana. Jelas? Allahu Akbar. Memang beberapa gelintir manusia, makhluk manusia nunggu bencana. Karena itu peluang rizki bagi mereka. Oke, bagi mereka. Hadirin, sampean gak melu-melu sing urusan itu. Yang kedua, bencana setelah saya kaji, musibah itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Ada sebab-sebab yang mengantarkan. Ada sebab-sebab yang mengiringi. Salah satu antara lain sebab-sebab yang mengiringi karena di situ ada dosa tangan manusia. Bisa rombongan massal yang tidak setuju diam saja. Contoh, kenapa tanggal 1 Suro ngelarung sesajen mereka diam saja? Baik di kawah Gunung Bromo maupun di lereng Semeru. Mereka istiqomah 1 Muharram 1 Suro ngelarung sesajen. Jelas? Iya. Kok bidek kayak koyo gajah kopoken godhok sing ngelingno. Nek wis ngene iki lho dukune ku nang ndi? Kok gak tau ngetok. Paham ya? Dukune ku nandi, kok gak tau ngetok. Sampeyan ro rumuse dukun nanti setelah ngaji tanya Cak Kosim. 2000% bojok nglakoni dukun niku. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Nggak ada dukun sing santri itu nggak ada, nyaris nggak ada. Semuanya kelakuannya yang bojok. Ini gak ngono gak dukun. Oke? Baik. Hadirin, jenengan diantarkan pelan-pelan kita coba surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ya Usim. Ayat 96. Ayat 96. Nggih. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk satu negeri, satu kabupaten, satu kecamatan, satu dusun, amanu, mereka serentak beriman, wattaqau, dan bertakwa, otomatis kepada Allah. Kata Allah, Allah berjanji, la fatahna alim barokat, pasti akan aku bukakan berbagai pintu berkah. Maknanya anugerah rizki minas sama'i, dari langit turunnya hujan, wal ardi, dari bumi. Ketika bumi memperoleh air hujan, maka beraneka tumbuh-tumbuhan akan tumbuh berkembang untuk dipanen, dikonsumsi oleh manusia. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau kalian mendustakan, hasil bumi kalian lempar kembali kepada laut, kepada gunung, kepada lereng, kalian larung lagi dengan dalil sedekah bumi, macam-macam dalilnya. Itu namanya kadzabu, benar-benar kalian mendustakannya. Aneh bin ajaib, bupatine lo ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini dalam rangka nguri-nguri
Nguri-nguri itu menghidup-hidupkan kepercayaan nenek moyang kami. Apa gak nemen sampel itu gini? Jelas? Jelas? Dan itu hampir seluruh bupati. Di sini bupati begitu sebelum dilantik ditatar dulu sama Quran. Mestinya begitu. Tapi berhubung ini negara Pancasila. Tadi ya apa ya? Ya Quran ya separuh, kejawen ya separuh, perimbon ya separuh, iya ya separuh-separuh terus. Akhirnya dadine yang ini separuh-separuh terus. Ya gak mateng ya gak. Allahu Akbar. Gak dipangan niku ya luwe, dipangan niku ya mencret. Allahu Akbar. Subhanallah. Walakin kadzabu, akan tapi kalau kalian mendustakannya fa akhadnahum, akan aku ambil tindakan. Al-Qur'an ngomong ini. Kono aja macam-macam. Fa akhadnahum, akan aku ambil tindakan. Bima kanu yaksibun, disebabkan ulah kasab, ulah perbuatan kalian. Loh, Quran ngomong ini. Pak Musa Kari nerjemah tok lho ya. Quran ini. Terus aku ditangkap ngono ta. Tak gawa Qur'ane lho, sampean gak percaya terjemahane dhewe. Cuma iki kosongan kan diterjemah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu nyaris sempurna untuk Pulau Jawa, terutama bagian selatan. Seluruhnya ngelarung sesajen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, disebabkan karena hasil kasab, hasil perbuatan kalian. Toh kalian tahu bahwa itu gak benar. Begitu. Jelas? Ya, subhanallah. Nanti untuk lebih lengkap sampean ingin ikuti insyaallah untuk seri kedua di mana? Ngepung. Mari ngaji oleh hadirin. Bencana itu saya analisa di Al-Quran, itu turunnya kalau tidak malam, yang kebanyakan malam, pagi atau siang. Siang itu boleh jadi miliknya sore masih masuk. Sore itu masih masuk. Artinya sore itu bukan maghrib. Bukan maghrib. Yang banyak itu di atas jam 12 sampai menjelang subuh. Kenapa kok demikian? Karena manusia waktu itu nyaris tidak bisa lari. Sedang angler tidur. Ada yang selamat 2. Tapi saya main contoh sing nomor 1 tok. Yang selamat yang pertama adalah mereka menegakkan sholat witir. Ditambah 2 rakaat tahajud. Jadi jam 3:30 sudah bangun, jam 3:15 sudah bangun. Ono guru situ gintung, guru melayu. Ono maneh melayu, main bal sodok. Lah iya. Sebelah Markona ya selamat yo padha iya. Allahu Akbar. Sebab sik melek. Hadirin, sekarang kita dibocorkan oleh Al-Qur'an. Waktunya malam hari mereka sedang nyenyak tidur. 2000% mereka kena semua. 97 kelanjutannya Cak Osim, silakan. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman bahwa datangnya musibah bencana, kata Allah, akan aku turunkan ketika malam hari saat mereka sedang pulas nyenyak tidur. Nyaris mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Jelas? Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Ya. Peristiwa Nabi Lut menjelang subuh. Nabi Soleh, Nabi Hud, ya, Nabi Syu'aib, itu semuanya di atas jam 12 malam sampai menjelang subuh. Situ Gintung subuh. Yang Jakarta Timur kapan hari itu? Itu ya, baik.
Apakah malam toh? Enggak. Ini memberikan satu kenyataan bahwa Raja Abraha ketika menggempur Ka'bah itu waktunya duha. Waktunya duha. Dan ini oleh Indonesia dicoba ditiru, yaitu Aceh. Aceh kena tsunami itu waktunya duha. Begitu. Base campnya Abraha itu tempatnya di Mina. Arah dari Ka'bah, arah ke timur 5 kilo. 5 kilo arahnya. Base campnya di sana. Diapit antara dua gunung. Mereka laya-laya di sana. Subhanallah. Di Mina. Begitu. Subhanallah. Kita cek Al-Quran kita ini Al-A'raf 98. Ya Qasim, monggo. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepeninggalan naik ketika mereka sedang bermain? Awamina ahlul qura, atau penduduk satu negeri itu merasa diri aman ayat tahum baksuna, datangnya satu bencana duha, waktunya duha. Wahum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Mohon maaf ya, ayat ini memberikan kesan bahwa kelakuan wong kafir yang ngene iki. Kelakuan wong kafir yang ngene iki. Main-main, yo golep, yo tenis, mek ngono tok. Waktunya pagi nyari keringat, sobone ketotol petik. Wong kafir itu ya kerja, istirahat, olahraga, wis ngono tok. Ditambah keempat gendaan, wis ngono tok. Bedanya yang Islam di situ ada ibadah. Ada ibadah. Subhanallah. Subhanallah. Saya tidak tahu Anda itu pernah ikut main golf apa enggak. Saya tidak berusaha nyinggung, tapi nurut definisi saya. Bolanya di sini. Alat untuk nyebet. Cetuos. Apa namanya Pak Sugeng? Stick. Harganya 25 JT. Padahal bentik no desa ku mek. Bedanya apa stick golf sama bentik? Sampeyan perhatikan, sampeyan perhatikan. Nek bentik lho kono ana musune, ana sing nampani, engko dibalekno rene. Kenek taga. Paham ya? Golf sampeyan delok ya. Golf sampeyan delok. Bal ndok kene. Disikat jeduas. Diparani dhewe. Lho mau ndok kene po gathik rono-rono kon iya. Mau ndok kene ae. Iya. Terus marane rono didampingi kedi nggawa mobil. Kedine pakaiane gak pokro, umure sik 17. Bojo ndok omah daster 3 wulan gak diumbah-umbah. Lah iki lho garakno terus garakno kisru itu ya. Allahu Akbar. Lapo kok kedi ku sing ndampingi rono iku lapo? Kan ini berarti ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jelas ya? Wahum yal'abun. Duha, wahum yal'abun. Waktunya duha, mereka sedang bermain-main. Seri pertama, seri kedua Aceh, waktunya duha. Mereka sedang berkumpul Ahad pagi itu. Mereka sedang berkumpul di tepi pantai yang itu terkenal dari dulu. Berkumpul, bergembira ria, bersorak-sorai. Allahu Akbar. Dodolan macam-macam. Dodolan tetetan, ya kelembungan. Ya apa itu dari Bandung itu apa? Some, soto Lamongan gak ketinggalan. Pak Wito, Indonesia ini tidak lepas ada 2 makhluk. Satu Lamongan, satu Madura. 2 itu mesti gandeng. Sing Lamongan dodol soto, sing Madura ngerombeng. Iya. 2 ini se-Indonesia itu ada. Memang 2 ini pelancong, Pak. Iya. Selalu ada. Subhanallah. Subhanallah. Itu ya. Baik. Nah, ketika dul-dulan bal voli segala macam bergembira ria, ya ono arek loro lanang wedok dalam rangka bergendak ria, andok soto. Gratis gak bayar. Oh ya apa sak rombong-rombonge nungkep kena tsunami. Tek wis.
Allahu Akbar. Subhanallah. Waktunya duha. Berapa ratus ribu waktu itu. Disikat dengan begitu air kesedot masuk, patahan di dalam, lelup, serot. Begitu baliknya itu yang nyaut. Jangankan cuma rombong soto, lowong kapal itu iso nangsang ndok ndukur. Dadak rombong soto. Omane sotone Jarkawi kena. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi sekali waktu malam hari ini yang paling banyak. Quran kalau mendahulukan berarti yang paling banyak. Seri yang kedua sekali waktu duha. Tsunami Aceh duha. Oke. Abroha duha. Oke ya. Baik. Sekarang yang Semeru yang mana Pak Musa? Baik. Semeru sampean tak gelekno nyemek-nyemek. Oke. Al-A'raf, Cak Osim, Al-A'raf ayat 4. Insyaallah. Kita cek. Al-A'raf 4. Yes. Nggih, silakan. Betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, betapa satu penduduk negeri kami binasakan, faja'aha ba'suna bayatan, kedatangan daripada bencana tadi itu oleh Allah diturunkan pada malam hari, auhum qailun, atau mereka sedang istirahat siang hari. Bencana tsunami, bencana Semeru jam 3 lebih 5 menit dimulai. Sore. Pedus gembelnya mulai ngamuk, jam 3-5 menit sudah mulai ngamuk. Sudah mulai nampak kelihatan. Sing iso melayu ya melayu. Iya. Kadang nggawa apa-apa, ya wis nggawa awake tok, iya. Namanya sapi masih duwe sapi papat ya ditinggal timbangane abot-abot. Jelas? Subhanallah, subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi sudah lengkap dibidik oleh Al-Qur'an. Kembali lagi Cak Wasim ke Al-A'raf. Ke Al-A'raf, kembali lagi yang tadi 98. Kembali lagi ke sana. Kembali lagi 98. Tapi bukan itu yang saya maksud. Sekali lagi, ada waktu bencana diturunkan pada malam hari, duha, atau mereka sedang istirahat siang hari. Karena menjelang asar itu masih miliknya siang. Kalau sudah asar sore. Itu ya. Baik. Hadirin, betapapun bencana itu tadi di pengantar saya berikan awalan, bencana tidak berdiri sendiri. Ada sebab-sebab yang mengantarkan. Namun manusia sering tidak sadar. Yes. Al-A'raf 100. Jauh silakan pelan-pelan. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mengusakai suatu negeri sudah banyak penduduknya, bahwa kalau kami mengendaki, itu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Apakah pada penduduk satu negeri yang telah mewarisi bumi ini dengan baiknya oleh Allah akan diturunkan asabnahum musibah, sederet musibah bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Dari tangan-tangan mereka ada berlumuran dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jelas ya? Wanat ba'wala qulubihim, Allah ngunci mati hati mereka, fahum la yasmaun, mereka hakikatnya bukan tidak punya 2 daun telinga, hatinya yang mati. Tidak bisa dituturi. Nek dituturi mesti bantah.
Aku nglakoni ngene iki lho ana sing tak tiru. Lho ana sing tak tiru. Bahaya ini. Bahaya ini. Masa gak manut sama kedua orang tua? Kita wajib manut sama kedua orang tua. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Anda sekarang usia berapa? 45. Anak mertua usia berapa? 40. Dibaringi anak berapa? 1. Oh gak cocok. Sekarang ini sudah 2. Loh sekarang ini sudah 2. Dia kan dilapor ke saya 1. Tapi hakikatnya 2. Lah sing situ anak mertua kan tanggung jawab dia. 1 anak kandung, 1 anak mertua. Jelas? Iya. Baik, sampean tajak sotok ngelamun titik, tapi ilmiah. Baik, tapi Anda sebagai objeknya, oke? Baik. Istri ikut ngaji enggak? Oh enggak, ya. Tapi nanti bisa lihat ini ya, bisa lihat. Hadirin, viral digambar oleh seorang guru dari Blitar namanya Rumini. Rumini ini dibilang sama, saya tidak tahu persis itu orang ibunya, ibu kandung apa mbahnya. Yang jelas sebagai orang tua ada Rumini sama orang tua. Rumini ini masih muda, kisaran antara kepala 3. Sementara orang tua ini di belakangnya dia itu di atas 70. Dia ngomong bahwa Rum, larilah kamu, lari. Karena wedhus gembel sudah mulai kelihatan nampak ngamuk. Sementara saya ini tidak bisa lari, dia punya sakit. Wallahu alam, pendek kata upaya ke sana sia-sia karena dia tidak mampu. Rumini mau gendong juga tidak mampu, mungkin berat. Rumini dengan takzimnya, dengan menghormati itu, dia mati bareng. Jadi Rumini tidak mau lari. Padahal di dalam kajian Islam ada yang namanya hifdzun nafs, mempertahankan nyawa dirimu. Hop. Istri Anda kebetulan punya urusan kaki. Tur yo abot. Tinggal Anda berdua tok, sementara anak melu ndok mbae. Wedhus gembel sudah begitu rupa. Anda punya ikhtiar untuk lari sangat. Istri gak kuat. Istri gendong, Anda paling mampu 10 langkah, baru ke Depok. Anda tetap mati bareng apa Anda ucul sendiri? Yes. Yang mana? Yang mana? Ocul. Ocul. Alamat. Lulus cum laude. Agama itu mengatakan ada 5 yang dipertahankan. Sebisa mungkin. Hifdzun nafas, mempertahankan diri. Hifdzul mal, mempertahankan harta benda. Tapi sekali waktu, andai kata saya dikirim dakwah ke mana itu, Gresik, Sempalannya ada pulau itu, Bawean, ya Bawean. Kurang dengan Bawean, itu kurang 100 meter. Kapalnya bocor, ada pengumuman bagi ban. Lah saya dengan istri dikasih ban 1, tak kena bojo, nek kurang 100 kok. Wong aku iso renang lho, bojo gak iso. Tak kena bojo. Wong saya iso renang, mosok Lamongan gak iso renang kebacut. Allahu Akbar, cuma kurang 100. Saya renang. Begitu. Itu beda konteksnya, paham ya? Tapi kalau ini kan wedhus gembel.
Bukan masalah renang, itu pakai ban. Begitu. Jadi Anda jawabnya kumlot. Nanti bilang istri ya, tadi dikasih Pak Musa hadiah salaman. Iya. Saya sampai sekarang Pak Sugeng kalau ditanya Rumini itu bunuh diri apa takdim hormat menjadi husnul khotimah, saya belum bisa jawab sampai sekarang. Belum bisa jawab saya. Sebab Rumini punya peluang untuk, tapi viral sampai dunia. Si Rumini gara-gara digambar sama guru di Blitar itu, diviralkan. Temenan ini, serius ini. Saya sampai sekarang sulit untuk menjawab. Sebab punya kemampuan untuk lari, untuk menyelamatkan diri. Tapi takdim dengan orang tua ini tadi, sehingga mati bareng pelukan. Ya Allah. Wallahu alam. Wallahu alam. Makanya saya enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Saya masih belum berani jawab. Iya. Karena ini sudah viral mendunia dan ngelem Rumini. Orang tuanya gak dilem, Rumininya yang dilem karena takzimnya tadi itu. Iya. Tapi hati kecil saya ngomong seperti itu karena saya enggak punya jawaban lain. Karena punya peluang ikhtiar. Anda malam ini bagus jawabannya. Top markotop. Iya. Ajur. Sebab lanang, ngapunten, bojo mati kan punya database yang lama itu tinggal cetek ngene tok. Allahu Akbar, subhanallah. Enggak, itu ilmiah. Sementara tadi pertanyaannya Pak Sugeng apa itu bunuh diri, sementara saya masih belum berani memflorkan secara terang-terangan. Ya, begitu. Oke ya, baik. Tapi yang jelas Rumini ada catatan malaikat tersendiri nanti. Jadi saya tidak berhak untuk sampai ke sana. Ya, oke ya, baik. Bidunubihim disebabkan karena ulah dosa manusia, itu pasti. Sekali lagi Rumini sudah terlanjur terkubur, sementara Anda tetap terselamatkan sehat walafiat. Oke, baik. Cak Qasim satu lagi Al-A'raf 136. Yes. Al-A'raf 136. Yes. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Fantaqamna minhum, kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'aghraqnahum, hukuman kami kepada Fir'aun, kami jebak mereka, kami tenggelamkan dengan jebakan fil yam, di laut merah, laut Kulzum. Kenapa? Allah punya argumen, punya alasan. Yes, bi'annahum disebabkan karena mereka Fir'aun dan konco-konconya kadzabu bi ayatina, telah mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan keberadaan Fir'aun dan konco-konconya anha kepada ayat-ayat kami ghafilin, sangat lupa atau melupakan diri atau sengaja lupa, bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Itu Fir'aun laknatullah. Karena di dunia ini makhluk satu-satunya yang pernah mendeklarasikan sebagai Tuhan, dan Fir'aun berjanji, kalau kamu tidak mengaku aku sebagai Tuhan, tunggu siksaanku. Begitu. Jadi ada unsur paksaan, ada unsur paksa. Ngapunten nggih, ngapunten. Akhlake partai itu model koyok ngene, sotok makso partai itu. Kon gak cocok tak pecat, lho ngono tok, kon gak manut tak pecat. Itu model partai itu, iya. Oke, baik. Itu mewarisi sotok Fir'aun DDI. Oke ya. Baik. Hadirin, jenengan kalau nanti ndak sempat ke ndi Cak Qasim? Ngepung, itu jenengan ngikuti alamatnya ini biar lengkap utuh. Bencana seri pertama sama seri kedua biar utuh.
begitu. Di sana 1 jam. Nanti tolong alamatnya ditunjukkan Cak Kosim, begitu. Tapi yang jelas sampean mulai isak golek kelbon panganan sebab nek kono ana rawon manisa ya. Hadirin, jenengan disuguhi sekarang Al-Baqarah. Yes. Surat Al-Baqarah. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 22. Nggih. Ayat 22. Silakan pelan-pelan. Ialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia melahirkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu Allah yang kita sembah ini senantiasa terus-menerus menjadikan kepada dirimu bumi ini firasya, sebagai hamparan lurus datar. Mohon maaf, Anda studi terakhir apa? Terakhir studinya apa? Iya. Apa? Jebolan apa terakhir? Ekonomi. Ada ekonomi kuat, ada ekonomi lemah. Anda yang mana itu? Allahu Akbar. Mana? Ekonomi mana? Mana Undip itu? Oh, Mojokerto. Oh iya. Unip, namanya Unip ya. Unip. Unip. Mojopahit. Oh, mangkane ekonomi pahit sampean ya apa? Kenapa bumi dihamparkan? Menyangkut urusan ekonomi, mencari rezeki biar gampang. Top. Allahu Akbar. Subhanallah. Kenapa bumi ini dihamparkan? Terukur rasional biar manusia mencari rezeki ini mudah. Allahu Akbar. Hadirin, saya tadi turun di terminal mencoba untuk istirahat. Menemukan ilmu baru saya. Ada orang gawa kresek, topian. Wonge kekar. Duwe wakeh. Gawa kresek. 10.000 diteko, 10.000, 50.000 teko, 50.000 teko. 10.000, 5.000, 2.000-an, 1.000-an. Dadak liri-liran karo kondektur bis sret, ijol duwe. Dia melayu ke sana, ijol. Tiap 50.000 dia dapat imbalan antara minim 2.000 sampai 4.000. Oh ya Allah, ya. Betapa orang nyari rezeki itu kali berapa bis? Pak Sugeng kalau 10 bis 4.000 sudah 40.000. Saya tanya, sampean bisa mengumpulkan duit banyak ini dari mana? Ada upaya. Termasuk dia penampung duit icrik, duit ewon 2.000, 5.000 teko arek-arek amen itu loh ya. Itu dia yang nampung. Nanti dijoli menjadi gede. Ya Allah, ibu-ibu yang ngamen tibake tak pikir oleh 100-200 ana sing kei 5.000. Deke mulai ku nggawa sekitar 120. Tukang tak bayari ku 150 sedina iya. Allahu Akbar, subhanallah. Ya. Tapi jangan niru rezeki dengan amen ya. Karena betapapun secara umum orang dikasih amen itu andai kata jualan, katakan jualan Pak Sugeng, itu kan enggak pernah pakai menawarkan. Langsung jereng ngono ya.
Kan garek tawa-tawa lagu apa rek? Kan kate ngono iya. Dadi wong dipaksa bareng dikon bayar ngono. Aku belas gak tau bayar. Satu suarane gak enak, koyo kecepet lawang. Iya. Nomor loro lagune gak tau cocok belas. Meneng gak tau bayar. Iya. Belas. Malah tambah nyumpeki. Enak-enak wong ngantuk malah tambah. Ya. Baik. Jadi ini peluang rizki. Menurut saya lebih baik yang Mojokerto daripada yang terminal Bungurasi tempat saya. Bungurasi itu ada 3 orang di pintu timur. Orang mesti numpak bis, wong ana tulisane Solo Jogja iya. Tapi dek ngomong Jogja Solo Jogja ngene tak ya. Tekan ndukur oleh uncalan 2000 ya. Padahal wong iku munggah dhewe. Tapi tekan ndukur mesti dikei. Allahu Akbar. Ngono yo urip wong iku ya. Allahu Akbar. Tapi ini jangan ditiru. Tapi yang ijol duit tadi itu lumayan masih bagus menurut saya. Kalau jual ini juga bagus, ya. Cuma persoalan nih, jual tahu karo apa itu sing dikei bawang itu lumpia. Kok ngomong anget lho, ket mau kok ya kok anget ae lho tek. Ya Allah. Adik ngomong nek gak anget aja dibayar, la ilaha illallah. Kok ngomong anget. Daya balik. Jadi Anda dari ekonom punya argumen di Al-Quran. Kenapa bumi dihamparkan? Karena mudah untuk mencari rizki. Ada pepatah Arab dalam rangka rizki. Di kampus Anda gak kira ketemu. Sampai dosa ini sampai budak gak kira ketemu. Di Arab, notabene Islam, itu untuk mencari rizki, itu niru burung. Kata pepatah Arab, harik yadaka turzak, gerak-gerakkan jari jemarimu, di situ ada rizki. Yang paling gampang ya tadi itu Solo Jogja gitu ya. Itu baru jari jemari. Nah, kedua tangan, kedua kaki, kedua seluruh komponen dalam tubuhmu sama akal pikiranmu kamu gerakkan. Allahu Akbar. Ndak ada orang kelaparan. Manuk emprit isuk durung sobo wis budal karo makne gak tau sekolah abah, gak tau sekolah TK iya. Mulai wareg Pak Sugeng. Karena ada ikhtiar untuk keluar. Ada ikhtiar untuk keluar. Ada ikhtiar untuk keluar. Sudah. Itu persyaratan mencari rezeki. Mohon maaf ya, Anda saya mohon maaf. Kalau fakultas ekonomi itu fakultas kaya, semua orang berbondong-bondong masuk fakultas ekonomi. Mestinya. Ngapunten, ekonomi itu hanya teori, Anda butuh praktek. Ini dari kecil ikut bapak, mulai kelas madrasah kelas 2 ikut bapak dagang. Om aku ya ngono tadi situ, menghadapi orang untuk jualan, sudah tahan banting. Kemarin habis dari Khasana saya dibon ke Rumah Sakit Fatima di Pare, Kediri, Kampung Inggris. Khusus arek nom tok membongkar etos kerja. Otak mereka biar enggak diam. Nanti insya Allah tanggal 9 Januari seri kedua. Etos kerja. Begitu. Antara lain saya kasih rumus kemarin. Kalau Anda megawe itu enggak perlu rai gedek. Tapi kalau Anda wirausaha, dodolan, itu syarat utama dan yang pertama rainya rai gedek dicampur bletokan ditambahi rai tembok karena ndak boleh malu. Nek malu jangan dagang. Kalau malu jangan dagang, megawe. Nah, saya di atas usia 50 tahun sekarang 62 wis gak dagang sebab secara ekonomi ngapunten alhamdulillah jere wong Arab kafa sudah cukup. Ilmu untuk rai gedek tadi itu saya gunakan nyari dana gaya kepentingan Muhammadiyah. Termasuk kemarin sekarang belum rampung dibobol oleh Profesor Sugeng yang kaya raya
TK istri saya sebagai bendara TK Aba 50 disuruh menaikkan rekening saya dibobol 250 juta. Sekarang tinggal 5%. Tinggal nanti Prof. Sugeng datang untuk menggunting pita. Kenapa Prof. Sugeng kok sampai menghibahkan dana sebegitu banyak? Sebenarnya bukan saya tok 1/4 M, 1 M waktu itu. Saya langsung ditelepon mendadak. Ustadz Musa, Anda di Muhammadiyah Gayungan butuh apa? Bu, butuh 3. Tiga-tiganya butuh naik. 1 ada madrasah, belum naik. 2 pondok pesantren sama tahfidz Quran sama yatim, belum naik. 3 TK Aba 50, belum naik. Ustadz Musa yang mana didahulukan? TK Aba. Saya disuruh membuat RAP. Tim ahli tak suruh bikin. Saya bidangnya Quran dikon kayak RAP lho ya mosok gablek. Ayo RAP saya ajukan, disetujui, rekening saya dibobol 250 juta. Pondok pesantren tahfidz Quran di Jember lantai 3 dan lantai 4 milik besan beliau, dokter spesialis anak, cucunya Buya Hamka meninggal mendadak kena COVID bulan Juli. Suami istri hampir bersamaan, Senin sama Selasa. Suami istri langsung seret. Anak beliau sama menantunya murid saya. Murid saya ngaji. Oke, baik. Prof. Sugeng, saya sering ceramah di rumah sakitnya di sepanjang rumah sakit Surya. Sehingga jalinan batin dengan saya sangat kuat. Dia berpikir karena besannya mati dalam kondisi mendadak, mereka berdua berpikir suami istri, nah nek aku meh dane kaya ngono, sanguku apa rono. Hari itu memutuskan mengeluarkan 1 M. Saya dapat 1/4, pondok pesantren tahfidz Quran yang di Jember dapat, Benculuk Banyuwangi masjid dapat, tahfidz Quran di Semolowaru dapat. Jadi hari itu dia mengeluarkan bobol rekening, tapi semuanya harus masuk RAP, rancangan anggaran pembangunan. Diteliti sama konsultan, subhanallah. Punyaan saya insya Allah lulus. Dalam waktu ini insya Allah Januari awal, insya Allah Prof. Sugeng sudah menggentung pita. Saya hadirkan di tempat itu sebagai bentuk kebanggaan. Jelas ya? Begitu. Ini namanya, mohon maaf, ini namanya tersinggung positif. Tadi gara-gara bisane mati ngetokno 1 M. Gitu loh Pak Mansur. Iya. Pak Mansur gak bisane mati tambah syukur ngono. Ya. Oke ya. Baik. Kita lanjutkan tinggal sedikit. Jadi Mas, kenapa bumi ini dihamparkan? Karena dalam rangka mudah untuk mencari rizki. Wassama binaa, langit sebagai atap. Langit sebagai atap. Untuk apa Allah menceritakan pakai langit sebagai atap? Lah ono pondasi ono atap. Begitu logika yang dimainkan oleh manusia. Dari langit, dari ketinggian itulah wa anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air hujan. Sampeyan tarik air hujan dengan ekonomi. Yes, sampeyan tok sing jawab. Apa kira-kira? Ya Pak? Menyuburkan pertanian, bagus. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan dari langit sederet air. Fa akhraja bihi minas samarat. Dengan demikian Allah menumbuh kembangkan dari air hujan itu berbagai macam buah-buahan, rizqal lakum, rizki untuk kalian. Sampeyan gomole, rizki untuk kalian, rizqal lakum, rizki untuk kamu. Sampeyan catet lakum untuk kalian. Kenapa pisang tumbuh, ono apel, ono gedang, ono nongko, ono jeruk, dipajang dadi
Tumpeng diguak nang nggone kawah Bromo, lereng Merapi, lereng Semeru. Sapa sing ngongkon ngene iki sapa? Lakum untuk dirimu, pangan untuk power gizi, kae rukuk dan sujud. Lapo dibalekno maneh nang nggone. Itu namanya manusia sampel pangkat 124. Pak Wito bahasa Arabnya jahil murakkab. Bodoh double-double. Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini perangnya Muhammadiyah dengan kelakuan seperti itu. Subhanallah. Belum pernah berakhir Muhammadiyah perang model kayak gini. Lakum untuk dirimu. Kenapa kalian buang lagi? Hebatnya dukun-dukun sing wingi gawe celak, pakaian ireng, gawe udeng-udeng. Saiki iki lho nandi. Nek wis ngene iki lho nandi. Kok gak ono sing nongol belas. Beh. Subhanallah. Gak ono sing nongol belas. Ayatnya diterusno iki. Ya Allah. Fala taj'alu lillahi andata. Jangan kamu bikin tandingan kepada Allah. Allah jangan ditanding dengan sesajen, dengan Nyai Loro Kidul, dengan Mbak Ut, dengan Mbak Surip, dengan Mbak Sayyid Sulaiman, trololoyo. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan Nyai Loro Kidul, dengan Gunung Kawi, Allah jangan ditanding. Duduk musone, Allah jangan ditanding. Nek kaya ngene iki lho ya apa? Kok mbideg kabeh kaya gajah kopoken. Ayo. Allahu Akbar. Subhanallah. Kaya baik. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kalian membuat tandingan kepada Allah atau terhadap Allah. Wa antum ta'lamun, kalian sadar. Tapi kalian kuat dengan tradisi, sudah mendarah mendaging, sudah mendoro. Apa mendoro itu? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Hadirin, di antara yang borong TK Aba 50 istri saya sebagai bendahara ini, itu saya mendengar ilmu. Sekali waktu saya ini tidak mau bicara, Pak. Kalau ada orang ngobrol, saya sebagai pendengar pasif. Di situ mesti ono ilmu. Mesti ono ilmu. Nah, takmir masjid sama yang borong ini bagian lapangan ngomong bahwa dulu alhamdulillah Pak Wanto, bapak saya menjelang akhir hayatnya itu mau sholat, tapi dhek dhewe durung sholat. Sing cerita itu durung sholat. Udah ya, baik. Bapak saya itu dalang. Karena kalau ada tanggapan, maka malam itu ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Sebelum subuh ke tempat yang dituju, yaitu tempat untuk nyeluk demit. Karena besok mangan beling supaya gak. Jadi ada, aku bocok lo iki lo temenan, iya temenan, ketemu ya. Mereka kolaborasi kerjasama dengan setan. Iya, subhanallah. Saya baru ketemu. Saya pura-pura nangis. Aku gak mantap belas, aku meneng. Oh, anak ilmu nih. Iya. Di sini ternyata. Subhanallah. Jadi itu kolaborasi kerjasama dengan makhluk halus. Seperti itu yang digambarkan. Oke ya? Baik. Tapi ini jelas salah. Itu loh ya. Baik. Tapi dia mengatakan bangga di akhir penghujungnya bapaknya mau sholat. Katanya begitu. Oke ya? Baik. Hadirin. Sudah ketemu natnya, sampean sudah bisa memahami, tapi ini separuh dari pemahaman untuk musibah. Separuh berikutnya, kalau sampean tidak sempat ke Ngepo,
maka nanti bisa lihat apa? YouTube apa? YouTube ya, begitu. Tolong dikasih alamatnya ya. Ya, kayak apa bentuknya? Nggih. Dari saya cukup sekian dulu, matur nuwun, kita nanti minggu besok itu loh ya. Minggu besok Jumat, Sabtu terus Minggu. Iya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.